Swastiastu pemirsa Bali saya Dwinari menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya ada di Mahindra Data untuk mengetahui transportasi lintas pulau ya. Saat ini saya bersama dengan pengelola PO Sarwanadi Trans, Bapak Made Yogi Ananta Wijaya. Mari kita sapa. Swastiastu, Bli. Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Asungkara sehat, Mo? Harus selalu sehat ya. Yeah. Ya, jadi pandemi COVID-19 ini yang tidak pernah kita sangka ya, kita lewati dan saat ini kita rasakan dampaknya juga luar biasa. Mungkin saya nanti akan bertanya-tanya tentang bagaimana transportasi lintas pulau ya, Bli ya. Oke, siap, Bo. Tapi kayaknya di sini cuaca panas sekali Panas nih. ya? Gimana kalau kita naik Oke, kita dalam mau bisnya nyobain sambil ya jalan-jalan? Sarwanadi Trans. Ini biasanya kemana nih tujuannya? Jadi kita dari Sarwanadi Trans ini ada tujuan ke Surabaya. Ya. Jadi kita ada tujuan Denpasar Surabaya dan juga sebaliknya, Mbok. Jadi Denpasar Surabaya ya, Bli ya? Iya. Jadi ini adanya Sarwanadi Trans ini udah lama ya? Untuk Sarwanadi sendiri kita baru berjalan bulan keempat untuk akapnya ya. Jadi akap itu adalah angkutan umum untuk antar provinsi dia, antar kota, antar provinsi. Jadi untuk Sarwanadi sendiri sebenarnya sudah ada 8 tahun kita, tapi selama ini kita concernnya di pariwisata. Di pariwisata, 8 tahun dan pandemi ini sudah ada sejak Maret. Bagaimana kondisi di tengah pandemi ini? Ya, jadi secara pekerjaan sih pastinya kita tidak ada kerja sama sekali, terutama di bidang pariwisata kita benar-benar tidak ada kegiatan. Tetapi semenjak adanya akap ini atau angkutan kota antar provinsi ini, jadi dari kami dari Sarwanadi sudah mulai ada geliat untuk berusaha membawa penumpang dari luar Bali. Artinya sejak Maret sampai bulan apa tidak beroperasi? Dari Maret sampai bulan Juli. Juli ya? Juli baru kurang mulai lebih. lagi Ya, untuk beroperasi. untuk mulai beroperasi untuk akapnya ini, untuk transportasi ke luar provinsinya. Jadi sejak Maret itu memang tidak beroperasi sama sekali, Bli ya? Tidak beroperasi sama sekali. Jadi mulai Juli mulai ada pergerakan. Nah, selama Juli sampai saat ini perkembangannya bagaimana? Asungkara untuk bulan kemarin, bulan ini, awal bulan ini sudah mulai ada pergerakan. Artinya mulai ada pergerakan penumpang dari Jawa ke Bali ataupun sebaliknya dari Bali ke Jawa. Karena di sini masih pandemi dan sekolah juga masih diliburkan. Karena pangsa pasar kita juga di Surabaya adalah kebanyakan pengusaha dan mahasiswa yang berkuliah di luar. Jadi ya yang kita bawa sekarang adalah orang-orang yang memang setiap hari reguler dia untuk pulang pergi ke Surabaya. Iya. Artinya ini memang tujuannya hanya dari Bali ke Surabaya ya? Untuk sementara sekarang kita dari Denpasar ke Surabaya aja. Tapi kedepannya mudah-mudahan bisa Nambah nambah kota rute lagi ya, tujuan lagi ya? Ya, tapi untuk sementara kita concern dulu di Bali Surabaya. Ya. Kalau biasanya penumpang yang paling sedikit berapa, Bli? Kita pernah pengalaman dulu penumpang pernah bawa 1 orang. 1 orang? Dan itu tetap jalan? Dan kita tetap jalan. Karena ya sudah komit kita, yang pertama kita harus memperkenalkan karena kita dari PO baru yang bergerak di bidang akap. Jadi mau tidak mau, ya 1 penumpang pun kita tetap menjalankan. Jalan ya. Tentu saja itu resikonya luar biasa ya, Bli ya. Yes. Tentu tidak menutup operasional, tapi mau mengambil resiko itu ya. Ya, namanya juga berusaha. Jadi artinya bertanggung jawab ya atas orderan yang sudah masuk, iya. gitu kan, bookingan. Nggih. Jadi ya mau tidak mau memang pelayanan kita yang utama. Jadi untuk bis, saya kira semua PO akan punya bis yang sama. Tapi di sini kan yang kita utamakan adalah bagaimana pelayanan kita kepada customer, gimana servis kita kepada customer. Ya itu aja sih sebenarnya yang mungkin bisa kita mendongkrak dan ikut main bergabung di dalam kegiatan akap di Bali. Ya. Strategi-strategi itu ada Bi untuk menggait penumpang, kemudian ketika nanti misalnya tidak memenuhi kuota untuk berangkat itu ada nggak strateginya? Iya. Jadi kalau strategi kita awalnya tetap di pelayanan yang utama. Jadi bagaimana servis kita kepada penumpang, bagaimana kita dapat makan. Jadi kita nanti kalau Surabaya dapat makan nih, Mbak. Oh, dapat makan ya? Makan, nanti kalau saya ke Surabaya juga dapat makan. Dapat makan. Nambah juga boleh. Nah, terus yang kedua itu mungkin jam jam keberangkatan. Jadi mungkin teman-teman yang PO lain mereka jam 5 sudah berangkat. Kita dari PO Sarwanadi itu kita berangkatnya jam 6. Kita standby setengah 6 sudah di Mengui.
jam 6 kita berangkat. Jadi tujuannya adalah kita supaya bisa menggait teman-teman yang memang masih bekerja. Betul. Atau Biasanya masih kan jam 4, jam 5 baru pulang. ya baru pulang, mereka beruberan mau ke Mengwi gitu kan. Dan sekarang sudah ada tempat di Mahendra Data sini, teman-teman yang bekerja di arah selatan pun bisa lewat dari sini naiknya. Tapi ini Nah, untuk strategi tadi Ya. kita bekerja sama dengan PO lain, Ya. artinya saat kuota kita tidak terpenuhi, kita akan merger ke tempat PO lain. Ya, Artinya ya, dan kerjasama. begitu juga sebaliknya. Artinya kita sama-sama mengalami kesusahan lah kita bilang ya. Jadi di sini ya kalau kita ada penumpang dan memang bisnya dia juga Masih kosong. confirm dia Confirm masih juga. kosong, ya kita pasti akan merger ke sana juga. Dan begitu juga sebaliknya dari teman PO lain pun juga seperti itu ke kita. Ya, artinya strategi-strategi juga sudah diusahakan ya, sudah dilakukan bahkan untuk bagaimana bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Nggih, Ya. siap. Tapi ini nyaman sekali loh saya di sini. Terima kasih, Ya, Bu. ini Kapan-kapan eksekutif boleh ya? ikut. Ya, kita di sini ada bis eksekutif kita. Jadi satu bis ini yang untuk pariwisatanya, bis besar ini kita 45 seat. Tapi untuk akap ini, untuk bis akap regulernya kita memberikan pelayanan kepada penumpang itu 28 seat. Hanya 28 Hanya seat. 28 seat. Jadi emang disediakan tempat yang lebar-lebar. Dan karena sekarang kondisinya masih pandemi, kita pun tetap menerapkan dengan protokol kesehatan yang Ya. ketat. Jadi di depan juga udah kita sediakan hand sanitizer. Penumpang pun juga kita arahkan duduk untuk sendiri-sendiri. Jadi untuk social distancingnya juga udah kita perkirakan. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa normal kembali sih harapannya. Artinya protokol kesehatan sudah diterapkan ya. Penumpang juga mungkin diharapkan untuk cuci tangan, menyediakan hand sanitizer. Ya. Kemudian karena yang biasanya 2 kursi ini diisi oleh 2 penumpang, saat ini satu dulu Satu gitu ya, dulu. satu dulu untuk. Tapi sejauh ini baru-baru ini sempat penuh nggak? Libur panjang kemarin penuh. Libur panjang penuh. Libur panjang Ini kemarin udah mulai penuh. berkurang lagi ya? Iya. Iya, karena sudah mulai aktivitas ya. Dan ini Bu, kita juga kemarin dapat sertifikat. Kita juga mengajukan sertifikat ke Dinas Pariwisata. Jadi ada sertifikat untuk kelayakan protokol kesehatan. Jadi kita sudah menerima sertifikat dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan itu juga sudah melalui tahapan-tahapan yang memang sudah dicek sama orang-orang dari Dispar gitu, dari Pawiba juga sudah ngecek dan langsung harap bis kita pun lolos. Jadi setiap kita berapa kali trip kita akan melakukan fogging dalam bis. Jadi kita punya alat fogging sendiri yang mana berapa kali PP bis itu akan di fogging. Jadi ya walaupun tidak diupload tapi kita punya alat sendiri kok. Jadi untuk bukan untuk gaya-gayaan tapi memang untuk kesehatan kita. Sterilisasi ya. Sterilisasi. Karena pergantian penumpang juga. Ya, benar karena kan kita nggak tahu virus kayak apa. Jadi memang dari perusahaan sendiri sudah membeli alat fogging sendiri yang memang khusus buat bis kita gitu. Jadi setiap berapa kali trip bis harus di fogging. Ya. Tapi untuk tujuan dari Bali ke Surabaya itu pernah ada kendala nggak? Karena di tengah pandemi seperti ini kan pengecekan juga ketat ya di pelabuhan mungkin yang harus rapid test dan sebagainya, itu bagaimana? Ya, mungkin itu salah satu masalah krusial dari teman-teman PO semua ya, tidak cuma Sarwo Nadi aja. Saya rasa di sini pengecekan rapid test yang masuk ke Bali terutama itu sangat ketat. Jadi bagi calon-calon penumpang kita yang di luar Bali itu masih takut. Ya, masih Yang takut. pertama bayar tentu saja. Yang kedua mereka juga ada beberapa penumpang saya tuh trauma. Saya trauma Bu, saya trauma Pak di rapid, takutnya udah prepare panjang-panjang sampai di Bali rapid ternyata reaktif. Padahal pulang ke rumahnya mereka negatif lagi gitu kan. Nah, mungkin masukan aja sih ya buat pemerintah Provinsi Bali khususnya mudah-mudahan bisa meninjau kembali yang namanya rapid test ya, apakah efektif atau tidak menerapkan rapid di Pelabuhan Gilimanuk atau di Ketapang. Kalaupun memang dianggap itu penting, minimal ada subsidi lah dari pemerintah. Karena di sini pertama kita menerapkan social distancing, udah pasti harga tiketnya juga akan lumayan. Betul. Yang kedua jumlah penumpang pun juga tidak banyak. Betul. Ditambah lagi penumpang dibebani oleh rapid test. Jadi kan saya rasa Cukup itu akan membebankan ya. membebankan bagi pihak PO sendiri yang bagaimana caranya menggait penumpang dan juga penumpang sendiri yang bagaimana dia mau kerja ke Bali, artinya belum karuan dia dapat kerjaan, belum tentu dia dapat kerjaan di Bali, sudah dibebani oleh harga tiket, rapid test gitu kan istilahnya ya. Mungkin mudah-mudahan bisa ditinjau kembali lah untuk masalah rapid untuk masuk ke Balinya. Kalau memang bisa dihapuskan ya dihapuskan, tapi dengan syarat protokol kesehatan yang ketat gitu aja. Saya mau cobain udah, ini kursinya Boleh Mbak. bis eksekutif ya, bis eksekutif yang biasanya
kursinya 48. 48 Ya, jadi penumpang. kita ada sandaran kaki Ya, juga. ini jadi kalau eksekutif Ya. ini ada sandaran kakinya, jadi membantu penumpang ya agar Nyaman. nyaman, betul. Jadi ada bantal, ada Nyaman, selimut. ada bantal juga. Nah, ini beli terkait bantal dan selimut. Setiap pergantian penumpang apakah dicuci, diganti ya? Ganti. Jadi Harus kita setiap- punya stok, memang harus setiap change penumpang besok harus ganti. Ya, Ya. ya karena bagaimanapun juga aktivitas orang kan kita tidak Nggak tahu tahu. ya sebelumnya, sebelum naik bis kemana saja gitu, sehingga tetap menjaga higienis di bis ini Bis ya. ini, Bi. ya. Nah, kalau bis ini sendiri dari Bali ke Surabaya itu berapa, Bi? Kalau kita dari Sarwonadi Trans itu masih harga standar sih, 225.000 220 aja. pemirsa yang akan menuju Surabaya ya melalui Sarwanadi Trans itu hanya 220. Dapatnya apa aja, Bi? Tentu saja seat Ya, nyaman, tentunya seat yang nyaman, makan malam, makan malam. udah. Ya, dengan kenyamanan yang Iya. ada di bis ini ya, Bi, ya. Jadi ada colokannya, ada TV-nya juga, Toilet juga kemudian ada. ada toilet juga di belakang. Ya, Ya, ya. Mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat mungkin yang ingin bertujuan ke Surabaya atau dari Surabaya ke Bali agar tidak perlu khawatir lagi untuk naik bis saat ini di tengah pandemi, karena Pertahanan Trans ini sudah menerapkan protokol Ya. kesehatan ya. ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari traveler lah, artinya teman-teman yang Ya. sering move dari Bali ke Jawa atau ke Surabaya, tentunya kalau dengan kami di Sarwonadi tidak usah khawatir. Jadi kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat dan sudah ada sertifikat juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Harapan kami jangan pernah takut untuk naik bis, karena bis itu pasti akan lebih nyaman dan kita akan memberikan servis yang terbaik lah buat Ya. penumpang. Memberikan servis yang terbaik itu salah satu penting juga, karena kan kompetitor banyak ya, Bi. Bagaimana customer ini bisa memilih dan merasa aman, nyaman. Ya, Nyaman. ketika selama perjalanan, karena kurang lebih berapa jam nih taruh dari Bali ke Surabaya? Kurang lebih 8 jaman 8 jam ya. Jadi 8 sampai dari 10 jam. Mengui ya berangkatnya Ya. jam 6, sampai Surabaya jam 4 biasanya. jam 4 pagi. Ya, artinya kurang lebih 8 jam ya. Ya. Kurang lebih 8 jam artinya selama perjalanan juga pasti nyaman kalau misalnya tempat duduknya diatur seperti ini. Ya. Gitu. Mungkin ada nggak, Bli, yang akan dilakukan lagi untuk ke depan ini? Mungkin cara-cara agar lebih customer itu lebih Iya, menggunakan PO ini. moda transportasi bis lagi ya. Oke, karena di sini kendala kita teman-teman di PO, terutama bis ya, pengguna bis reguler, itu adalah teman-teman di travelan atau yang point to point. Ya. Nah, jadi point to point. Jadi rencananya kami dari PO Sarwonadi pun juga akan melakukan kegiatan yang sama. Artinya penumpang yang datang akan, kalau memang dia mau, akan disediakan fasilitas drop out untuk ke rumahnya. Dan juga sebaliknya, kalau dia mau naik Sarwonadi akan dijemput ke rumahnya dan dibawa ke terminal atau ke pool, tapi dengan syarat ada tambahan biayanya. Tambahan biaya. Tapi tidak banyak. Artinya supaya mengembalikan lagi gairah teman-teman untuk naik bis gitu aja Iya, sih. iya, iya. Artinya berbagai cara ya sudah Yes. dilakukan. Kemudian kalau misalnya di ini kan harga per orangnya tadi 220. Kalau misalnya bookingnya banyak gitu, misalnya sampai yang memenuhi ini 20 orang gitu, itu ada diskon nggak? Nanti kita bicarakan di belakang, Bu. Oh, iya. Biasanya Ada, akan ada, ada ya, ada, ada ada. diskonnya. Pasti ada Ya, itu. Jadi mungkin ada beli yang terakhir mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ingin naik bis gitu kan, mungkin tidak tahu informasinya, pesannya di mana, silakan. Oke. Jadi buat teman-teman atau pemirsa semuanya, jika ingin naik bis, utamanya bis Sarwonadi Trans, jadi kami hadir di Denpasar, tentunya di Jalan Mahendra Data nomor 97 di depan Sentral Durian, dan juga bisa naik di Terminal Mengui. Jadi jam kami jam paling terakhir, jadi kita berangkat jam 6 sore. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja, masih pulang kerja jam 4 atau jam 5, masih bisa kekejar naik bis jam 6 sore dari Terminal Mengui. Ya, Sarwanadi Trans. Sarwonadi Trans. Baik, Bu Yogi, terima kasih banyak informasinya. Sama, Bu Semoga Dewi. kita semua bisa melewati pandemi ini ya. Sekarang. Nah, bagaimanapun juga kita harus tetap beraktivitas ya, berkreativitas untuk tetap bisa survive di tengah pandemi COVID-19. Baik, Bu Yogi, terima kasih banyak. Sukses sama. Sehat-sehat. Ditunggu naik Oke. bisnya nanti sama teman-teman. Baik, saya nanti akan coba naik bis Siap. Mertanadi ke Surabaya. Sarwonadi. Oh, maaf, Sarwanadi ya, Sarwanadi. Baik, terima kasih, Li. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara
kami bersama dengan Yogi, pengelola dari Mertanadi Sarwanadi. Sarwanadi Trans yang transportasi lintas provinsi ya, yang tujuan dari Bali ke Surabaya. Sampai bertemu kembali di Bisnis Bali News berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.